Iya. Kalau batuk sudah lebih dari 2 minggu, Iya, harus periksa. segera periksakan. Segera periksa. Batuknya berarti asal batuk ya Mbak Agus Iya, ya, enggak mesti batuknya harus berdahak atau mungkin kan enggak mesti enggak Mbak mesti ya, Tami, pokoknya ada batuk kering, Iya. bahkan tidak ada batuk pun bisa Mbak Tami. enggak ada kan tanda gejala batuk Iya, juga betul. bisa. Apalagi ada gejala batuk Apalagi gitu ya. ada batuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat sehat semuanya. Kembali lagi hadir bersama saya dalam acara Bisik Taka, Bincang Asik Kesehatan Kita, episode 4 di tahun 2026 ini. Tema hari ini yaitu adalah TBC, ya kan? Yang kita ketahui bahwa kasus TBC di Indonesia itu menjadi peringkat kedua di dunia setelah negara India. Wow, luar biasa gitu ya. Kalau kita bicara tentang TBC itu ada macam-macam. Tetapi salah satunya adalah TB paru. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan berbincang ngobrol asik mengenai TB paru. Untuk itu sudah kita hadirkan narasumber kita pada hari ini, yaitu beliau Wasor TBC Dinas Kesehatan Penajam Pasir Utara, Mbak Agustina. Selamat datang Mbak Agustina. Selamat datang Mbak Tami, terima kasih. Iya. Apa kabarnya Mbak Agustina? Oh, baik sekali Mbak. Wow, iya. Sudah berapa lama ini menangani TBC Mbak Agus? Tidak usah dibicarakan gitu ya. Pokoknya sudah ahlinya. Kalau sudah disebut Wasor itu udah spesialis. Iya betul. Khusus memang yang menangani TBC di kabupaten. Pokoknya satu kabupaten urusan TBC beliau yang menangani. Begitu ya Mbak Agus Ya, ya? benar Mbak Tami. Oke. Kalau berbicara tentang TBC itu Mbak Agus, jadi sebetulnya TBC itu apa sih sebetulnya TBC itu? Ya, kita samakan persepsi ya Mbak Tami ya. TBC itu adalah merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri ya Mbak Tami. Jadi bukan penyebabnya dari keturunan atau ada semacam penyakit azab gitu ya. Jadi disebabkan oleh bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Nah, tuberkulosis sendiri tadi TBC itu juga diambil dari nama kuman tersebut. Jadi itu ya Mbak Tami. Siap. Oh, jadi begitu ya. Jadi penyebabnya bakteri. Ya, bagus ya. Oh, alah. Jadi memang sering di masyarakat tuh sering bilang ada yang TBC itu keturunan gitu ya. Iya, betul. Sering ya, memang itu Sering, mitos-mitos yang sering beredar di masyarakat. Ternyata bukan ya Mbak Agus Kan, ya. Mbak, iya. Iya, oke. Terus seperti apa itu gejalanya sih? TBC itu gejalanya seperti apa? Ya, gejalanya itu ada dua ya Mbak ya. Gejala yang lokal ya, yang misalnya mengenai organ tersebut, dan yang sistemik. Nah, kalau yang lokal itu seperti TB paru, itu berarti artinya dia mengena ke organ parunya aja. Gejalanya itu biasanya batuk, ya umumnya batuk ya. Tapi kalau untuk yang sistemik biasanya demam gitu ya, demam, terus nafsu makan menurun. Jadi gejala utama TBC yang sering kadang-kadang sering diabaikan ya oleh masyarakat, TB paru itu. Apa itu Mbak Agus gejalanya biasanya yang sering dialami oleh penderita TB ini, yang sering masyarakat itu nggak menyadari bahwa itu tuh sebetulnya gejala dari TB paru. Iya, benar Mbak Tami. Nah, biasa gejala utamanya adalah batuk ya Mbak Tami. Batuk itu kan merupakan sebenarnya proteksi tubuh. Jika benda asing atau kuman atau partikel yang masuk ke dalam tubuh, masuk ke dalam paru, itu nantinya akan ada proteksi dalam bentuk batuk ya. Jadi kalau untuk secara umumnya itu batuk. Tapi kalau untuk sistemiknya itu biasanya penurunan nafsu makan, berat badan, terus demam, terus dia sering berkeringat malam Mbak Tami, gitu ya? Berkeringat tanpa aktivitas gitu ya. Nah, gitu Mbak Tami, gejala-gejalanya itu jika mengena ke paru. Tapi kalau misalnya dia
kena di luar paru atau yang disebut sekarang namanya ekstra paru, itu bisa jadi terjadi di kelenjar getah bening, itu namanya TB kelenjar. Nah, kena di usus itu namanya TB usus. Nah, gitu ya Mbak Tami. Betul. Oh ya. Jadi batuk sama turun berat badan gitu ya, drastis betul. gitu ya bagus ya. Terus sama berkeringat malam hari tapi tidak habis aktivitas. Iya, betul. Batuknya itu ada spesifik atau batuk berapa lama atau batuk sehari sudah ini gejala TBC nih misalnya gitu. Nah, kalau sebenarnya batuknya itu dia masa inkubasi itu biasanya ya begitu dia terpapar itu bisa sampai 2 minggu. Jadi makanya kita antisipasi kalau dia batuk sudah lebih dari 2 minggu itu biasanya kita harus periksakan Mbak Tami. Gitu ya. Iya. Jadi kalau batuk sudah lebih dari 2 minggu iya harus periksa. Segera periksakan. Segera periksa. Batuknya berarti asal batuk ya Mbak Agus Iya, ya, enggak mesti batuknya harus berdahak atau mungkin enggak mesti enggak Mbak mesti ya Tami, pokoknya ada batuk kering, Iya. bahkan tidak ada batuk pun bisa Mbak Tami. enggak ada kan tanda gejala batuk Iya, juga betul. bisa. Apalagi ada gejala batuk Apalagi gitu ya. ada batuk. Oke. Biasanya terdeteksi ketika kita ada MCU ya, terus secara ada tidak pemeriksaan, sengaja. ada pemeriksaan ronsen paru. Nah biasanya ada flek. Nah itu biasanya gitu Mbak. Jadi ndak harus ada kita lihat gejalanya, tapi ternyata tidak disadari sih sebenarnya sama si pasien ini. Oh, pantas sering gini ya. Misalnya kita sebetulnya lagi MCU pemeriksaan yang bukan atau mungkin orang mau operasi gitu ya. Bisa. Dia harus diperiksa ronsen dulu nih. Ronsen. Ternyata pas ronsen ditemukan apa tadi Mbak? Flek pada parunya. Oh, Iya. begitu. Itu ya jadi sobat sehat semuanya jadi perlu perhatian ini. Jangankan yang batuk ya, yang nggak batuk udah ada gejala pun Iya, pas bisa ketemu. karena gini Mbak Tami, yang TB ya kalau bukan di paru ya kan seperti TB kelenjar itu nanti kadang ada benjolan di daerah kelenjarnya sini ya, biasanya di daerah leher. Nah, itu segera diperiksakan. Oke. Tadi macam-macam TB ya. betul. Nah, hari ini kita difokuskan Iya, TB paru aja ya Mbak Agus ya. Boleh. Berarti banyak betul nih. Iya. Oke. Selain itu tadi sudah ya TBC itu apa, gejalanya apa, terus bagaimana sih? Ini kan TBC katanya penyakit menular ya Iya, kan? betul. Ini bagaimana sih mekanisme menularnya itu seperti apa itu Mbak Iya. Agus? Bisa dijelaskan biar kita Iya. bisa waspada nih. Betul, Mbak Tami. TB itu sebenarnya muaranya sebenarnya ke paru ya, karena dia menular melalui pernapasan. Jadi otomatis dia masuk di saluran pernapasan. Paru. Dan itu paru ya. Nah, tapi kemudian nanti misalnya ada masuk di dalam sistem peredaran darah atau sistem kelenjar getah bening, itu bisa saja dia ke tempat organ lain ya, masuk ke dalam organ lain sehingga dia berkembang di situ menjadi infeksius gitu. Oh, jadi kalau tadi itu bakterinya di mana dia hinggapnya, jadi ceritanya Iya, ya. betul. Ini istilahnya bahasa umum nih. Tapi umumnya di paru ya. Nah, paling sering rata-rata sebagian besar itu di 80%. 80% di Iya, paru. di paru. Berarti kalau dia ada yang bilang TBC kulit itu ada juga. Iya yang betul, bagus? berarti dia masuk di jaringan kulit. Oh, begitu. Oke. Dan ini apakah TBC ini bisa menular melalui alat makanan atau alat makan atau benda yang dipakai gitu? Iya, itu sering ya Mbak Tami kita dengar dari masyarakat Iya. kita ya, kalau kita lagi ada kunjungan atau ada sosialisasi pertanyaan seperti itu pasti Iya. timbul. Nah, kalau untuk secara langsung menularkan melalui alat makan sih tidak Mbak Tami, karena dia selalu melalui pernapasan. Jadi droplet yang kita seringnya kalau kita batuk atau bersin atau berbicara seperti ini juga bisa Mbak Tami. Iya. Jadi kita mengeluarkan droplet. Nah, itu akan kalau orang yang kena TB itu akan mengeluarkan kuman melalui dropletnya tersebut sehingga terhirup oleh orang lain yang ada di sekitar kita gitu Mbak Tami. Baru itu dihirup sama orang lain. Iya, betul. Mbak Agus, droplet itu apa ya? Iya. Siapa tahu ini sobat sehat semua bertanya-tanya, Iya. droplet itu apa sih Dropletnya sebenarnya? kan kita biasanya sebenarnya kita sudah familiar pada saat Sebetulnya COVID ya. kemarin Iya, ya Mbak Tami ya. betul. Itu partikel yang keluar dari mulut kita pada saat kita berbicara, berinteraksi gitu dengan orang lain. Dia bertahan di udara bisa sampai 4 sampai berbulan-bulan bahkan. Oh, berarti seperti percikan air ludah itu namanya droplet atau melalui itu? Iya. Melalui percikan air ludah. Percikan itu? air ludah betul Mbak Tami. Droplet. Jadi seperti itu ya sobat sehat. Jadi penyakit TB ini penyakit menular tapi
tidak sembarang menular, maksudnya Iya. tidak serta-merta cepat menular. Iya, gitu. Jadi lewat makanan pun lewat alat makan tidak ya, Iya, Mbak Agus tidak. ya. Lewat droplet atau percikan air ludah yang mengandung bakteri apa tadi itu Mbak Agus? Tuberkulosis, Mycobacterium tuberculosis, dan itu dihirup oleh oleh orang lain. orang yang lain. di sekitar kita. Nah, itu bisa tertular lewat itu. Berarti sentuhan kulit menular? Enggak. Oh, tidak. Jadi jangan khawatir kadang-kadang kan Iya. kalau ada keluarga yang mungkin salah satu anggota keluarganya yang menderita TBC terus takut misalkan gitu. Ya, Bersentuhan tapi itu takutnya. sebenarnya potensial ya Mbak Tami kalau Potensial. untuk keluarga pasiennya. Karena begini, di dalam satu rumah ya, misalnya lingkungan satu rumah, terus nanti ada saudaranya, ada anak, ada orang tua. Nah, itu kalau setiap saat selalu berinteraksi, terus tidak menjaga kebersihan, apalagi tidak ada sirkulasi udara, tidak ada cahaya matahari yang masuk di dalam rumah, itu kemungkinan besar itu tertular Mbak Tami. Ya, begitu. Iya betul. Jadi baik Mbak Agus, mengingat bahwa TBC itu adalah penyakit yang menular gitu ya. Jadi apa sih upaya kita atau apa sih yang kita lakukan biar bisa mencegah penularan TBC ini tadi Mbak Agus? Silahkan. Iya, gini Mbak Tami. Salah satunya itu adalah vaksinasi ya Mbak ya. Vaksinasi itu diberikan biasanya di sejak anak lahir sampai hingga 2 bulan ya, itu rentang waktunya. Kemudian kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan ya, terus personal hygiene-nya terutama ya Mbak Tami. Kemudian kita gunakan masker Mbak Tami, menggunakan masker. Nah, kalau memungkinkan, misalnya dalam satu keluarga ya semuanya pakai masker, tapi jika tidak memungkinkan, kita fokuskan aja pada penderita ya, kita anjurkan untuk menggunakan masker. Kemudian kita menerapkan etika batuk, jadi kita nggak boleh sembarangan batuk ya Mbak, karena begitu ada percikan itu kan bisa mengeluarkan kuman beberapa ribu gitu ya. Jadi kita harus melaksanakan etika batuk. Saya rasa mungkin teman-teman semua sudah tahu ya etika batuk yang seperti apa. Nah kemudian menjaga pola hidup sehat tadi ya, seperti itu ya, menjaga pola hidup sehat bersih gitu Mbak Tami. Oke, berarti tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Agus bahwa harus imunisasi, mungkin yang disebut dengan imunisasi BCG itu Iya, ya, yang betul, Mbak wajib. Tami, Nah, ini betul. sobat sehat semuanya. Jadi memang imunisasi itu penting ya untuk mencegah penyakit-penyakit, terutama sekarang ini berkembang lagi nih penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi itu pada munculan ya Mbak Iya, Agus ya. betul. Cuma itu ranah yang lain ya. Ya, cuma itu Mbak Tami, kalau kita kan perbedaannya nih, kenapa kok aku harus vaksin Iya. gitu ya. Kita divaksin itu bukan untuk supaya kita itu tidak akan pernah terkena penyakit TBC ya, tapi hanya ketika kita jatuh pada kondisi menderita TBC itu tidak akan buruk ya, tidak terlalu buruk. Jadi pencegahannya itu tadi ya Mbak Agus, harus vaksin, tuh vaksin BCG yang baru lahir itu wajib dikasih imunisasi. Terus tadi ada juga yang menggunakan masker, Iya, tetapi betul. tenang aja kalau tidak memungkinkan semua keluarga memakai masker, cukup yang sakit saja. iya. Mungkin gini, di tempat kondisi yang ramai dan Iya, tempatnya betul. tertutup gitu ya kan, seperti Iya. kalau kita ke nonton Untuk bioskop, mengantisipasi ya Mbak Tami, ya. mengantisipasi Terutama di tempat tertutup gitu Iya, ya. betul, Seperti di tertutup. kereta api, kereta api, pesawat gitu ya. iya, Itu ruang kerja iya. misalnya. Itu kayaknya kebiasaan kita waktu Covid gitu ya. Itu harusnya Iya. memakai Nah, masker. itu sebenarnya bagus belajar dari sebenarnya. itu ya Mbak Tami. Iya, Nah, betul. Terus betul. tadi apa bilang bilang Mbak Agus itu. Selain memakai masker ada yang namanya etika batuk gitu Iya, ya. betul. Jadi saya etika batuk itu seperti apa? Jadi harus Iya, jadi ketika kita batuk ya kita bisa menggunakan sapu tangan atau tisu Mbak Tami. Kita letakkan di mulut, baru kemudian kita bersin atau batuk. Terus jika kita nggak punya sapu tangan atau tisu, kita bisa menggunakan siku Mbak Tami. Jadi seperti ini ya. ini bagaimana prakteknya Mbak Agus? Mana? Jadi gini, kemudian kita batukkan gitu ya Mbak Tami. Ini bersin Jadi, termasuk enggak Bu? Iya termasuk. Lagi Karena bagus. tadi partikel itu bisa muncrat atau ini kan Keluar melalui bersin, Droplet tadi. bahkan menyanyi pun ya Mbak Tami. Menyanyi bisa? Wow. Ya, berbicara seperti ini saja bisa ya Mbak Bisa Tami. gitu ya.
Oke, berarti tadi sudah memakai masker, sudah vaksin, sudah etika batuk gitu ya kan, terus menjaga imunitas, menjaga pola hidup sehat. Nah ini ya sesuai dengan kita nih, jargon kita germas nih, digalakan terus sudah lama ini ya teman-teman, sobat sehat semuanya, germas, ingat germas itu pola hidup sehat gitu kan ya Mbak Agus ya. Jadi seperti itu ya. Karena TB ini ya Mbak ya, menyerang yang paling banyak itu menyerang yang imunitasnya rendah ya Mbak Tami. Jadi ya. kita harus selalu menjaga imunitas kita tetap terjaga. Jadi kalau misalnya hubungannya dengan penyakit diabetes ya Mbak Tami. Nah, diabetes sama HIV ini kan penurunan ini ya Mbak ya. Imunitas ada Nah, itu kalau kita dalam kondisi menderita komorbid ini, komorbid diabetes mellitus ini, kalau ini kita stabilkan dulu, ya jangan sampai nanti dia semakin tinggi. Nah kalau gula itu ya, kalau semakin tinggi akan menimbulkan sebenarnya meningkatkan juga leukositnya ya Mbak ya, kan ada peradangan ya. Nah itu nanti sudahlah, nggak usah panjang sekali. Oke, berarti menjelaskan. Ini jadi kalau misalkan penderita TB tetapi dia ternyata punya komorbid, iya, ya kan, betul. diabetes atau hipertensi atau apapun itu, istilahnya penyerta penyakit TB ini kan mungkin akan memperparah. Jadi harusnya itu distabilkan gitu ya. Gitu. Berarti ingat, bagi penderita TB yang mempunyai komorbid memang itu gunanya kalau punya penyakit penyerta selain TBC itu bisa distabilkan gitu ya Mbak Agus ya. Iya. Nanti rajin kontrol berarti ya kalau yang TBC sampai. Kalau yang diabetes berarti dia rajin kontrol diabetesnya. Mungkin ada tekanan darah, mungkin juga harus rajin kontrol itunya juga untuk menstabilkan tadi itu. Biar pengobatan TBC-nya maksimal. Gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan apa sih yang harus dilakukan ya oleh keluarganya ini, anggota, apabila ada salah satu anggota keluarga yang terpapar atau yang sudah menderita TBC gitu ya. Apa ini yang harus dilakukan keluarganya? Oleh keluarganya itu tentunya support ya Mbak Tami. Support yang pertama. Support untuk pengobatan terhadap pasien ini. Jadi nanti si keluarga ini berperan untuk menjadi ini Mbak Tami, PMO. PMO apa itu lagi? Pemantauan minum obat. Pemantauan minum obat yang sakit, untuk keluarga gitu yang sakit. Untuk mencegah penularan itu biasanya kita secara ini aja Mbak ya, secara global itu biasanya kita menjaga kebersihan rumah yang tadi saya sebutkan tadi, menjaga cahaya tetap masuk ke dalam rumah, terus ventilasi yang baik gitu ya. Terus yang utama Mbak Tami, untuk mencegah terjadinya tuberkulosis ini, pemerintah sekarang sudah menggalakkan namanya TPT Mbak Tami. Oh, berarti dari pemerintah juga enggak iya, jadi TPT itu terapi pencegahan tuberkulosis sebagai profilaksi untuk mencegah tuberkulosis. Jadi itu diberikan kepada siapa itu ya? Nah, itu TPT kita berikan pada keluarga yang sudah dinyatakan tidak menderita TBC gitu Mbak. Jadi pada saat ada salah satu anggota keluarga yang sakit TBC, seluruh anggota keluarganya kita tracing Mbak, sama dengan COVID kemarin ya. Berarti didatangin gitu ya? Betul, diperiksakan apakah keluarganya ini ada gejala yang mengarah ke penyakit TBC gitu. Berarti jangan khawatir kalau memang salah satu anggota keluarga sudah terdiagnosis TBC, nanti dari pemerintah maksudnya ya, kita melalui dinas kesehatan itu akan men-tracing semua anggota keluarga untuk untuk antisipasi tadi ya. Jadi nanti biar tidak menularkan atau dikasih yang dosis profilaksis tadi. Iya, itu sudah ada ketentuannya Mbak Tami. Iya. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Jadi nggak masalah. Puskesmas udah lihai lah ya. Terus penyakit TBC ini kan bisa disembuhkan ya Mbak Agus. Jadi maksudnya bukan yang mengerikan seperti yang kadang-kadang kan ada yang stigma yang penyakit yang seperti apa sih TBC itu menakutkan, menular. Padahal tidak perlu ditakutin ya, karena dia bisa sembuh asal melalui pengobatan dan rajin. Makanya
sampai ada PMO juga tadi tuh ya. Iya. Pemantauan minum obat. Jadi dia yang mantau biar Yang mantau bisa keluarga, Keluarga, bisa kader, bisa kader. petugas kesehatan gitu Mbak Tami. jangan sampai dia sampai mangkir Iya, obat tadi ya. betul, Karena kan. kalau emang ada pengaruhnya Mbak Agus. Misalkan dia dapat kalau TBC ini berapa bulan pengobatannya, saya sempat dengar sih juga. Iya. Misalnya 6 bulan kan Mbak Agus? 6 bulan. Iya. Nah, itu apa sih kalau misalkan dia ndak rutin itu, makanya kan sampai ada PMO itu untuk biar mendampingi, biar meyakinkan pasien ini untuk rutin terus minum obatnya gitu. Kalau sampai dia mangkir, misalkan ada berapa hari kayak itu ndak minum, itu ada pengaruhnya kan? Iya. Sangat berdampak ya Mbak Tami ya. Jadi pengobatan tuh dianjurkan itu sampai tuntas, terus tidak putus-putus. Jadi rutin setiap hari mengkonsumsi obat-obatan sampai dengan 6 bulan. Jadi masa pengobatan TB itu ada 6 bulan. 6 bulan. Sedangkan sebenarnya TB itu ada 2 macam ya Mbak Ada 2 Tami. macam. Ada yang sensitif obat, ada yang resisten obat. Seperti apa itu kok ada dua macam nih? Wah, ternyata kita kalau makin ke dalam makin ini ya. Jadi ada 2 macam nih penyakit apa tadi? TB, TB ya jenis gitu ya, TB-nya, jenis Mbak. TB-nya. Itu seperti apa? Berdasarkan pengobatannya Mbak Tami ya. Berdasarkan pengobatan. Jadi gini, kalau sensitif obat itu ya pengobatannya hanya 6 bulan Mbak Tami. 6 bulan saja. Tapi jika dia resisten, ya tadi itu kalau dia Bolong-bolong. namanya, iya sehari minum sehari enggak, maksudnya enggak tuntas, enggak rutin gitu. Nah itu yang bisa menyebabkan sebenarnya resistensi Mbak. Jadi pengobatan tadi ada yang SO namanya sensitif obat, yang RO namanya resisten obat. Nah resisten obat ini Mbak Tami pengobatannya bisa 6 bulan sampai dengan 18 bulan Mbak Tami. Jadi Lebih bisa jangka panjang gitu ya. Oh, jadi sobat saya semua nih, siapa tahu ada keluarga, ada tetangga atau apa yang punya penyakit TBC, jangan dikucilkan dan kasih support ya, Iya, biar minum betul. obatnya rutin. Jangan sampai bolong-bolong gitu ya kan. betul. Nanti akan terjadi yang resisten Iya, tadi. resisten. Kalau resisten nanti malah pengobatannya lebih panjang lagi. Ya kan? Iya. Mohon ini Dan sobat efek sehat. sampingnya juga Efek sampingnya lebih juga. berat dari TB. Iya, tentu saja karena dia minumnya lebih panjang gitu ya. Betul, Mbak. Betul. Ini memang perlu harus diketahui ini nih. Jangan sampai malah dikucilkan gitu. Iya. Dihindari gitu. Iya, Padahal kan betul. enggak semuanya enggak seperti apa ya? Enggak sengeri itu gitu, nah penyakit TB bisa disembuhkan dan itu obatnya bisa didapat di mana Mbak Gus? Oh iya. Gratis kah Mbak Gus? Ini kan sensitif Iya, nih iya, kalau iya, bilang benar, nih, Mbak 6 Tami. bulan obat dikonsumsi terus, kalau beli betul. sendiri misalkan kan luar biasa ini Mbak Gus. Iya, Jadi, alhamdulillah ya Mbak Tami, pemerintah itu dengan siap siaga mempersiapkan segala logistiknya Ih, luar biasa. untuk penyakit TBC ini. Jadi dimanapun kita berada, kita bisa mendapatkan mengakses obat tersebut gitu ya. Di fasilitas kesehatan mana saja ada, di puskesmas ada, di klinik ada, di dokter praktek mandiri ada gitu. Karena kita sudah berjejaring ya sama jadi bisa ya dimanapun iya, ya. vaskes-vaskes pun tersebut. biasanya kan kalau di puskesmas nih gratis, tapi walaupun di klinik gratis juga Mbak Agus. Iya benar Oh, Mbak luar Tami. biasa. Iya. Jadi tidak menutup kemungkinan kadang-kadang kan ada orang yang ke puskesmas Iya. agak sukanya dia di Betul. klinik Nah, gitu ya. Saking kenapa apanya. kita drop juga ke klinik atau yang swasta ya Mbak ya? Karena manusia itu beda-beda ya. Ada yang lebih nyaman mungkin berobatnya ke puskesmas, ada juga yang nyaman ke fasilitas yang lebih privasi lah ya, dekat klinik gitu ya. Luar biasa berarti sudah dukungan pemerintah dengan Betul. obat yang 6 bulan dan dia tidak terbatas di puskesmas, Iya. di klinik bisa, di rumah Termasuk sakit. obat TPT ya Mbak. Oh, yang Obat TPT yang untuk terapi pencegahan tadi Oh, luar udah biasa. disediakan sama pemerintah, itu gratis juga. gratis semua, betul. luar biasa. Jadi kembali lagi sobat sehat, sebagai bahan informasi kalian ya. Jadi siapa tahu keluarga kalian sendiri atau mungkin tetangga kalian atau siapapun yang Anda kenal yang memang menderita TBC dan ada keluarganya, mohon mari kita perhatikan sama-sama gitu Iya, ya kan. betul, Istilahnya Mbak. ternyata obat yang untuk mencegah pun tadi juga sudah ada, sudah disiapkan ada. gratis Iya, oleh betul. pemerintah. Ya kan? Iya. Jadi kita bersama-sama untuk mencegah TBC ini. Iya betul. Luar biasa ya. Di Iya. gratis gitu sudah.
semua. Jadi dipermudah nih, kurang apa lagi. Betul. Sudah gitu ya kan. Sudah enggak perlu nih di puskesmas mungkin ada yang bilang antriannya panjang atau gimana, Iya. seperti apa gitu ya. Biasanya mungkin kita ada sudah yang- lebih ini Mbak ya, kalau untuk yang penderita TB sendiri kita sudah apa ya, teman-teman puskesmas itu sudah mengatur sedemikian rupa supaya pasien juga sudah tidak mengantri, jadi langsung ke petugas. Karena dia khusus ya, Iya, betul. Oh, betul. jadi jangan takut. Jadi kalau memang ada apa namanya, ada gejala-gejala tadi itu atau mungkin yang sudah terdiagnosa, enggak usah malu datang karena itu sudah hal lumrah, hal biasa yang bukan kayak penyakit kutukan Iya, gitu. betul. Jadi datang pun di puskesmas juga sudah ada namanya privacy yang bagus. Jadi Iya. udah secara langsung yang memang khusus untuk TBC dia disendirikan gitu ya. Iya. Jadi nggak jadi satu sama pasien-pasien Iya, lain. udah Di salah dibedain satu. tempatnya. Udah dibedakan tempatnya. Ada tempat khusus untuk pemeriksaan Pelayanan, pelayanan iya. TB paru. Wah, luar biasa. Ini Mbak Agus, jadi tadi sudah panjang terus. Nah, ini bagaimana sih cara menegakkan itu loh? Ini TB. Oh, iya. itu. Iya. Positif, negatif, apakah begitu? Iya, betul Mbak Nami. Itu seperti apa? Jadi bukan mempositifkan Mempositifkan. dengan sendirinya ya Mbak Ya, Nami kayak ya. dulu waktu zaman Covid nih, di Iya. Covid kan gitu, bukan ya? Itu sebenarnya tidak seperti itu ya Mbak ya. Yang benarnya adalah kita punya alat ya untuk mendeteksi, mendiagnosis penyakit TBC ini berupa alat TCM Mbak Tami. Ya, ini alat yang sudah modern ya, karena mungkin lebih sensitif dan untuk bisa mengetahui adanya resisten gitu ya Mbak Tami. Nah, di PPU sendiri itu sudah ada tiga alat ya Mbak, ada di Puskesmas Babulu, Puskesmas Babulu, Rumah Sakit Sepaku, dan Rumah Sakit Ratu Ajui Putri Botung. Iya. TCM. Keren Ya, itu nah itu untuk mendiagnosis. Nah, selain itu juga kita punya banyak mikroskop ya Mbak, di setiap puskesmas ada. klinik itu ada sebagian yang punya gitu. Jadi gampang. Itu seperti apa periksanya? Mungkin kalau yang pakai Iya. apa tadi tes? Apa saya dengar sih ya di masyarakat itu ada yang pakai dahak itu gimana? Iya, betul Mbak Tami. Bagus, ya. Jadi menggunakan alat TCM dengan alat mikroskop juga semuanya menggunakan dahak ya Mbak Tami. Jadi semua pakai jadi dahak yang kita ambil dari pasien yang kita terduga nih, yang pasien yang kita kayaknya potensial TB. Nah, itu kita ambil dahaknya, itu kemudian kita periksakan menggunakan alat tersebut gitu. Tadi alat TCM ada 3 tempat aja ya Mbak Iya. Agus. Jadi selain itu di setiap puskesmas katanya tadi ada yang pemeriksaan melalui lab. Iya, mikroskop. Iya. Jadi tidak mesti di 3 tempat yang TCM tadi bisa ya Iya, Mbak Agus. iya, Misalkan tadi yang ada cuman Babulu, Ratu Aji Putri Botung sama Sepaku. Nah, Iya. misalkan saya tinggalnya di wilayah Petung gitu misalnya. Iya. Jadi kita di mana itu meriksakan Iya. dahaknya itu? Nah, untuk saat ini sebenarnya Mbak, semua itu harus menjadi golden diagnosis itu menggunakan alat TCM. Semuanya ya? Iya. Jadi selama ini kita sudah atur sedemikian rupa, jadi alat-alat tersebut menjadi center ya untuk untuk pemeriksaan di wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya lah. Misalnya kayak Babulu, nanti yang akan diperiksakan tuh sampel-sampel yang ada dari Gunung Intan, Sebakung, Jaya, pokoknya di area sekitarnya gitu. Berarti semua diperiksa melalui TCM. TCM. Mungkin cuman maksudnya berarti pengambilan dahanya bisa dimanapun gitu Bisa, kali ya. Kan gitu. enggak mesti kita mau periksa dahak ini Mbak Agus ya. Jadi aku harus ke wilayah harus ke puskesmas Babul ini yang ada Iya. TCM-nya. Berarti enggak begitu ya? Enggak harus datang, Mbak. Ya, berarti Jadi, cuman ngambil sampel dahaknya bisa. Misalkan saya tinggal di wilayah Petung, berarti Iya. saya datang ke puskesmas Petung, Uh-uh. diambil sampelnya, nanti dia yang iya. Gitu ya kan? Jadi untuk pasien-pasiennya, kalau kita mengadakan kegiatan investigasi kontak, misalnya ada pasien nih di satu tempat, kita biasanya petugas tuh datang Mbak untuk melakukan investigasi kontak namanya ya. Jadi investigasi kontak itu melakukan screening pada semua anggota keluarga atau bahkan tetangganya Mbak Tami yang sering berinteraksi dengan si pasien. Nah, kemudian kalau ada yang bergejala,
Nah, itu baru akan diambil dahaknya gitu oke. oleh si petugas atau kadernya Mbak Tami. Sekarang kan kita galakkan nih kerjasama dengan kader juga untuk Jadi mengantarkan sampel. tracing dari petugas-petugas puskesmas ini Iya. ya bagusnya. Cuman kalau misalkan ada yang mau mandiri periksa Boleh, dia merasa boleh gitu, banget. bagaimana caranya bagus? Iya. Langsung datang ke puskesmas Boleh. atau yang 3 tempat yang mempunyai TCM tadi? Iya. Jadi kemana saja Atau bisa lapor, sekarang. lapor Nggak. ke petugas. Iya, kemana saja Mbak Tami. Jadi kemana saja. boleh ke klinik, boleh ke dokter praktek mandiri. Nanti akan diarahkan. Oh. Dan di sana biasanya sudah diambilkan dahaknya Mbak Tami. Berarti Diambil diambil dahaknya, diambil sampelnya, kemudian si petugas klinik atau dokter praktek mandiri atau puskesmas sudah nanti yang berkoordinasi dengan puskesmas untuk pemeriksaan tersebut. Siap. Iya. Jadi kalau kita ini kan semoga saja setelah mendengar podcast ini kan, oh Iya. ya nih ternyata saya pernah batuk-batuk sesekali tapi Iya. kok lama tidak sembuh gitu Iya. ya kan. Saya mau mandiri meriksakan, berarti datang aja sudah Datang ke aja, puskesmas, boleh, nanti boleh. akan ditindaklanjuti lebih Iya. lanjut. Tidak usah bingung-bingung, yang penting Iya. datang saja. Puskesmas terdekat aja Ya. nggak apa-apa Mbak Oh, berarti Tami. puskesmas terdekat di Iya, wilayahnya. nanti Oh. petugas puskesmasnya yang akan mengantar sampel dahaknya ke puskesmas rujukan TCM Yang tersebut. punya alat yang Iya, canggih tadi. iya. Alatnya mahal loh saya dengar. Ya, Iya, sudah betul. yang canggih gitu ya. Oke. Sudah banyak betul yang kita Iya. apa lagi nih yang mau saya tanyakan ini. Ini boleh isi sesi tanya jawab dari masyarakat. Udah ya, jadi banyak betul yang sudah disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Mungkin ada pesan atau closing statement dari Mbak Agus nih sebagai wasor yang bertanggung jawab nih TBC di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Iya. Itu apa closing statementnya? Apa gitu? Dalam rangka ya mendukung pemerintah, program pemerintah untuk eliminasi TB tahun 2030, mari kita bersama-sama untuk melakukan pemeriksaan ya jika kita merasa terkena TB atau ada gejala yang mengarah ke TB, kita periksakan diri, keluarga dan lingkungan. Pasien-pasien yang yang tidak terdeteksi, akan terdeteksi. Kita ya, Jadi secara dini. Secara dini sehingga kita dapat menanganinya juga secara dini Mbak Tami. Siap. Berarti closing hari ini begitu ya. Banyak betul sudah tadi informasi yang kita dapatkan dari Mbak Agus seputar TBC, TB paru ini khususnya, dan closing statement juga disampaikan. Jadi apa lagi nih? Jadi tiba waktunya kita untuk berpisah. Jumpa kembali nanti di episode selanjutnya dengan materi-materi yang lebih menarik lainnya. Jangan lupa sobat sehat semua like, komen dan subscribe biar kita tetap berkiprah terus di podcast kita kali ini. Mungkin kita closingnya kita tos TB ya Mbak Agus. Iya, ya? betul, Tos Mbak. TB, temukan, obati sampai sembuh. Tos Ya. TB untuk Penajam Pasir Utara bebas TB. Sampai jumpa Dadah. sobat sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.